Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Gina Tristani dengan NIM 08011 8232 dari jurusan Matematika angkatan 2003, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah codingan dengan materi fungsi integrasi numerik dengan menggunakan metode Piast dengan kaidah trapesium. Nah, di sini ada fungsi integrasi yang dipakai, yaitu interval A sampai B dengan fungsi fx-nya cos A1 X pangkat B ditambah A2 dikali C1 pangkat sin X tambah C2 dikali cos C3X dikali dengan akar tan DX pangkat E pangkat S dibagi dengan per cos F1X dikurang F2 ditambah dengan sin P dikali akar G1X tambah G2 dikali len dikali HX tambah V per cos pangkat Z dikali JX tambah log U1X ditambah U2 ditambah secant KX pangkat L min M dx. Jadi ini fungsi integrasi yang bakal kita gunakan. Nah, dari fungsi ini kita buat codingan C++ ++-nya. Sehingga jadi seperti ini. Nah, pada fungsi inilah yang kita gunakan nantinya. Cos A1 dikali pau X, B, dan juga sebagainya. Di sini yang kupakai pertama ada include IOStream, itu untuk operasi input dan juga outputnya. Lalu include chatmath, karena ini integral, jadi perlu perhitungan yang matematik. Lalu yang ketiga itu include iomanip, itu untuk manipulasi output pada Strew. Lalu keempat include limits, karena kita pakai integral, jadi punya batas atas dan juga batas bawahnya. Jadi kita pakai limit. Dan yang terakhir tuh include stdx shape, itu untuk penanganan pada errornya. Kita masuk ke tipe yang pertama, itu tipe double. Tipe double ini kita isi A1, A2, B, C1, C2, C3, D, E, S, F1, F2, G1, G2, P, Z, J, H, V, U1, U2, K, L, dan juga M. Nah, ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel global dengan tipe datanya itu double. Lalu ada juga tipe double untuk 6 segments. Ini untuk partisinya. Lalu A ini untuk tipe batas bawah, B untuk tipe batas atas, H dimasukkan pada fungsi rumus lebar Piastnya, I untuk integer, I untuk integral, J ini kita masukkan pada rumus integralnya, lalu N itu sebagai 6 segmensnya. Lalu ini tipe data lagi double untuk fungsi fx-nya, return untuk mengembalikan nilai fungsi yang didefinisikan. Jadi ini fungsinya. Dari fungsi kita yang ini menjadi fungsi yang ini. Nah, setelah itu kita ke itmind untuk program utama, di mana menggunakan tipe data double lagi untuk galatnya atau error, lalu Epsilon ini untuk epsilonnya, dan X ini sebagai variabel fungsi fx-nya. Lalu untuk tipe data integer itu di pilihan. Karena di sini codinganku memakai dua case. Ada case pertama untuk partisi dan case kedua untuk epsilonnya. Ini tampilan menu yang dibuat. Ini cout, di mana untuk tampilan output menampilkan program fungsinya. Lalu kita masuk ke input parameter fungsi. Nah, di sini ada cout diminta untuk memasukkan nilai parameter fungsi. Jadi, dari variabel yang ini A1, A2, B, C1, dan seterusnya, itu diminta input nilai-nilainya sehingga dimasukkan ke dalam fungsinya ini. Setelah di-input, maka akan ada pilihan lagi untuk memasukkan batas atas, yaitu A, dan juga batas bawah, masukkan batas bawah A, dan juga masukkan batas atas B. Jadi untuk batas interval dari fungsi integral kita. Selanjutnya itu akan ke pilihan berhenti, di mana pilihan berhenti ini ialah masuk ke dalam case-nya.
Jadi ada case pertama dan juga case kedua. Jadi kalau misalnya kita pilih masukkan pilihan, lalu kita ketik pilihan pertama, maka dia akan ke partisi. Berarti kita akan mencari panjang dari partisi fungsi integral tersebut. Jadi pilih satu untuk partisi. Nah, setelah kita milih satu, maka di sini dia akan meminta banyaknya partisi yang diinginkan. 10, 20, 50, bahkan bisa sampai 100 atau 500. Lalu di sini ada scene, memasukkan 6 segmen, berarti ya berapa partisi yang diinginkan. Lalu masuk ke dalam rumusnya, yaitu H sama dengan B min A, berarti ini untuk mendapatkan H-nya, integral atas itu dikurang dengan integral bawah, interval bawah, dibagi dengan banyaknya partisi yang diinput tadi. Lalu X sama dengan A untuk inisialisasi X sama dengan A, lalu tipe double lagi untuk sigma sama dengan 0. Nah, ini cout program integrasi numerik dengan kaidah trapesium. Nanti bakal keluar di outputnya. Lalu ada juga keluar nanti tabel titik-titik dalam selang, yang dimana tipe tabel-tabel titik dalam selang yang berisikan nanti nilai-nilai yang telah diproses perhitungannya, di mana ada R, yaitu R ini banyak yang partisinya nanti bakal keluar iterasi-iterasinya. XR nanti perjumlahan dari R-nya juga, FR ini dari iterasi sebelumnya, dari perhitungan XR ini. Nah, di sini ada for J sama dengan 1. Jadi kalau misalnya nilai J-nya itu sama dengan 1, maka dia akan masuk ke dalam perhitungan ini untuk mencari sigma untuk nilai hampiran. Jadi sigma sama dengan sigma tambah 2 dikali fungsi X, fungsi kita di awal tadi, dia akan membuat perhitungan di sini. Nah, di sini juga dia akan membuat perhitungan untuk nilai integralnya, di mana I sama dengan fungsi A atau fungsi bawah ditambah dengan fungsi B atau fungsi atas ditambah dengan sigma dikali dengan H dibagi dengan 2. Dia akan membuat perhitungan di sini. Nah, setelah mendapatkan perhitungan, maka dia akan mengeluarkan output berupa hasil integral dari fungsinya. Dia bakal keluar. Selain itu, dia juga akan menghitung nilai galat, di mana ada nilai minimal galat dan juga nilai maksimal galat. Ini rumusnya. Nah, setelah melakukan perhitungan mendapatkan nilai integralnya, mendapatkan nilai galatnya, maka outputnya akan menampilkan ini. Galat iterasi terletak pada min galat, itu kurang dari error, kurang dari maksimal galat. Selanjutnya, menampilkan nilai sejati I terletak pada I ditambah minimum galat, kurang dari integral, kurang dari I ditambah dengan maksimal galat. Outputnya akan keluar seperti itu. Nah, itu untuk case pertama. Kalau kita pilih untuk pilihan kedua, itu berarti kita milih epsilon. Kita masuk ke case kedua ini. Di case kedua itu, dia akan meminta untuk masukkan nilai epsilonnya. Jadi contoh 0,0001. Ya. Lalu scene-nya ini kita inputkan. 6 segmen ini ialah si 0,001 itu sama dengan 1, maka dia akan inisialisasi jumlah partisi dari awal. Lalu ada tipe double untuk galat, di mana dia menghitung rumusnya sama seperti yang di atas. Lebar biasnya H sama dengan B min A dibagi dengan 6 segmen yang kita masukkan di bagian sini tadi. Double sigma 0. Nah, ini untuk menghitung sigma untuk nilai tengahnya. For J sama dengan 1, J kurang dari 6 segmen, dan juga seterusnya untuk J plus lainnya. Ini untuk kalau J-nya sama dengan 1, dia akan ke perhitungan X sama dengan A tambah J kali H, di mana sigmanya itu ditambah dengan 2 kali fungsi fx-nya. Setelah menghitung for-nya, dia juga akan menghitung nilai integralnya juga sama. Rumusnya I sama dengan fungsi A tambah sigma tambah fungsi B dikali H dibagi dengan 2-nya. Dia juga menghitung galat dengan batasan awal dan juga batasan BTSA ini batasan bawah dan juga batasan atas. Nah, untuk galat mutlaknya dengan rumus FABS,
dikali dengan minus H kuadrat, ini H kali H dibagi dengan 12 dikali B min A dikali dengan batas bawah ditambah dengan batas atasnya. Lalu ini while kalau misalnya galat itu lebih besar daripada epsilonnya. Nah, setelah itu dia akan ke proses untuk hasil iterasi, di mana akan ada sebuah tabel yang berisikan titik-titik dalam selang, di mana interval bawahnya kita masukkan tadi, interval atasnya juga dimasukkan dengan epsilon yang telah kita input tadi. Jadi ada R, XR, dan juga FR-nya juga sama. Ini ada for lagi, J sama dengan 0, J itu kurang dari atau sama dengan 6 segmen yang telah kita masukkan, itu dikurangi dengan 1. Setelahnya, untuk perhitungan masuk ke dalam sini, X sama dengan A tambah J kali H untuk nilai X berdasarkan partisi yang di awal. Nah, setelah melakukan perhitungan di case 2 ini, pada for-nya ini, iterasinya, maka dia akan menampilkan output, di mana outputnya berupa hasil integral dari fungsinya ini, berapa I-nya, dan juga Cout-nya. Didapat pada iterasi keberapakah hasil integral tersebut. Nah, jadi dari for ini, lalu akan menghasilkan nilai-nilai yang ada pada tabel titik dalam selang A sampai B. Untuk lebih pahamnya lagi, ini kita coba run. Nah, ini kita besarin. Ini untuk tampilan menu utama, di mana ada Cout yang telah kita buat tadi, metode numerik, integrasi, terus nama-nama tim, dan juga lainnya. Nah, ini fungsi yang kita pakai tadi, diubah jadi codingan C++. Nah, di sini dia minta untuk masukkan nilai parameter fungsi. Jadi, di sini kita buat ada 2, yaitu pembuktian dengan angka kecil dan juga pembuktian dengan angka besarnya. Pertama, kita gunakan angka kecil dulu. Kita masukkan nilai yang diinginkan. A1-nya tuh 0,1, ini 2, B-nya 3, 5, 4, dan juga seterusnya. Sampai nilai parameter terakhir. Enter. Nah, setelah menginputkan nilai parameter fungsinya, kita ubah variabel A1, A2, sebagainya, kita masukkan nilainya. Setelah itu dia meminta untuk masukkan batas bawah untuk integral. Untuk batas bawahnya kita masukkan 0,1 dan masukkan batas atas atau B untuk integralnya. Untuk batas atasnya kita pakai 0,2. Nah, di sini kita masuk ke dalam switch case-nya, di mana memberikan pilihan 1 untuk partisi, 2 untuk epsilon. Yang pertama kita untuk partisi dulu. Banyaknya partisi, kita input contohnya 25. Enter, maka dia akan keluar partisinya. Sebanyak iterasi ke 0 sampai 25. Nah, di sini menampilkan output bahwasannya hasil integral dari fungsi adalah 0,362245 dengan galat iterasi terletak pada minus 0,0913973 itu kurang dari error, dan error kurang dari minus 0,0182688. Serta untuk nilai sejati integralnya itu terletak pada 0,270848 itu kurang dari integral, dan integral kurang dari 0,343977. Nah, untuk pembuktian apakah hasil perhitungan program ini benar, kita bisa menggunakan kalkulator online. Sini kita buat dulu. Nah, untuk kalkulator online-nya, dikarenakan kita memakai integral, berarti kalkulator integral yang kita pakai. Sebelum itu, kita copy dulu untuk fungsi fx-nya di codingan, untuk dimasukkan ke dalam kalkulator integralnya.
Nah, ini kan masih ada A1 dan juga sebagainya. Ini diganti dengan angka yang kita tadi. Di mana A1-nya 0,1, B-nya 3, A-nya A2-nya 2, terus C1-nya 5, C2-nya 4, C3-nya 2, D-nya 7, E-nya 8, S-nya 5, F1-nya 2, F2-nya 3, Y1-nya 3, Y2-nya 0,5, P-nya 3, H-nya 2, V-nya 3, G-nya 1,6, Z-nya 2,1, U1-nya 8, U2-nya 1,2, K-nya 2, L-nya 1,1, dan M-nya 1,3. Nah, ini untuk batas atasnya tadi 0,2 dan batas bawahnya itu 0,1. Ini kita centang, lakukan atau runkan. Nah, hasilnya keluar. Di mana untuk hasil kalkulator integral ini mendapatkan 0,3622391474711595. Ini kita sandingkan dengan outputnya 0,362245, 0,362239. Sama, cuman beda di bagian pembulatannya saja, atau di bagian komanya itu. Nah, dikarenakan yang partisi sudah selesai, kita coba di epsilonnya. Masih menggunakan angka kecil yang sama tadi, kita masukkan dulu angkanya. 2785, 23, 0,5, 3, 2,1, 1,6, 2, 3, 8. Nah, disuruh untuk masukkan batas bawah tadi 0,1, 0,2. Kita enter. Nah, di sini kita pilih 2 untuk epsilonnya. Epsilon ini kita masukkan 0,00001. Enter. Nah, di mana mendapatkan hasil integral untuk epsilon 0,001-nya adalah 0,365954 dan itu didapatkan pada iterasi ke-8. Nah, ini kalau disandingkan 0,36 beda di belakang komanya aja. Oke. Tadi sudah menggunakan angka kecil, sekarang kita menggunakan angka besarnya. Ini kita run lagi. Kita masukkan angka besarnya. 12, 14, 15, 16, 14, 17, 56, 74, 45, 26, 17, 35, 22, 23, 15, 12, 14, 16, 34,
12, 23, 11, 14. Nah, setelah menginputkan nilai parameter dengan angka besar, ini disuruh untuk memasukkan batas bawahnya, di mana batas bawahnya ini kita pakai 0,02, sedangkan untuk batas atasnya tuh 0,1. Kita ke partisinya dulu. Banyak partisinya sama 25 juga. Nah, untuk angka besar dengan untuk intervalnya dari 0,02 sampai 0,1 dengan jumlah partisinya 25 atau biasa 25 itu mendapatkan hasil integral fungsi ialah minus 0,22844 dengan galat iterasinya terletak pada 0,111099 itu kurang dari error dan error kurang dari minus 0,0009197777 serta untuk nilai sejati I-nya atau integralnya itu terletak pada minus 0,117349 itu kurang dari integral dan integralnya kurang dari minus 0,229368. Nah, sama seperti tadi, ini kita buktikan juga dengan kalkulator integral untuk angka besarnya. Ini kita copy lagi. Kita copy. Ctrl A. Nah, variabelnya ini kita ganti dengan angka besarnya tadi. Plus 15, 14, 16, 14, 17, 56, P-nya 74, S-nya 45, satunya 26, duanya 17, G1-nya tadi 35, G2-nya 22, P-nya 23, hanya 14, P-nya ini 16, D-nya 12, Z-nya 15, U1-nya 34, U2-nya 12, untuk K-nya 23, L-nya 11, dan M-nya itu 14. Nah, di sini untuk batas atasnya kita ubah jadi 0,1 dan batas bawahnya kita ubah jadi 0,02. Kita ubah. Nah, untuk kalkulator integral dengan memasukkan angka besar itu mendapatkan hasil minus 0,2285568229092299. Nah, ini kita coba sandingkan dengan hasil program partisinya. Di mana kalau yang partisi tadi minus 0,228448. Ini minus 22 minus 0,228556. Beda di angka koma atau pembulatannya saja. Nah, ini yang partisi. Coba kita yang di epsilonnya. Kita run lagi. Masukkan angka besar yang sama tadi. Cuman ini untuk di epsilonnya. 12, 14, 15, 16, 17, 56, 74, 45, 26, 17, 25, 22, 23, 15, 12, 14, 16, 34, 12, 23, 11, dan juga 14.
Untuk batas bawahnya tadi 0,02, batas atasnya 0,1. Nah, di sini kita klik 2 untuk epsilon, masukkan epsilonnya 0,00001, dan kita enter. Nah, dia akan keluar. Ada 39 iterasi, di mana hasil integralnya dari epsilon 0,001-nya itu ialah minus 0,297037, dan itu didapatkan pada iterasi ke-39. Ini di sini. Nah, ini minus 0,297037, ini minus 0,22855. Ini bedanya 0,007 ya. Itu tadi untuk penjelasan codingannya. Nah, ini ada langkah-langkah metode Pies dengan kaidah trapesium. Jadi, yang pertama itu di mana kita menentukan fungsi fx-nya, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, fungsi fx yang kita pakai. Setelah itu, menentukan batas-batas integrasinya, di mana ada batas bawah dan juga batas atas. Lalu ada pilihan pemberhentian, di mana kita memiliki dua opsi, yaitu pertama untuk partisi, yang kedua untuk epsilonnya. Lalu pada partisi itu ada hitung lebar Pies atau H-nya, di mana rumusnya itu adalah H sama dengan B kurang A dibagi dengan N. Jadi batas atas dikurang dengan batas bawah dibagi dengan jumlah partisi yang diinputkan tadi. Lalu inisialisasi variabel sigma dimulai dari sigma sama dengan 0, itu dia menyimpan hasil penjumlahan nilai fungsi pada titik-titik tengah Pias. Lalu iterasi menggunakan rumus kaidah trapesium, jadi ini untuk buat perhitungannya, untuk nilai fungsi batasnya, terus hitung nilai fungsi titik tengahnya, dan juga hitung nilai hasil numerik dengan rumus yang ini. I sama dengan H per 2, di mana dikali dengan FA, ditambah dengan 2 dari sigma N kurang 1, di mana iterasinya I dari sama dengan 1 dulu. Sampai ke partisi yang diinginkan. Jadi, seperti tadi ada partisinya 25, berarti sampai I sama dengan 25. Lalu ada hitung galat, di mana ada galat minimum dan juga maksimum. Rumusnya min H kuadrat per 12 dikali B min A dikali batas bawah dan juga batas atasnya. Lalu Cout menampilkan hasil dari semua perhitungan. Nah, selanjutnya ini ada flowchart-nya. Jadi start, input batas bawah, input batas atas, lalu pilihan dua case tadi untuk satu partisi, dua untuk epsilon. Kalau partisi yang berarti mulai dari input partisinya berapa, lalu masuk ke proses perhitungan dari luas lebar partisinya, lalu masuk ke inisialisasi X sama dengan A, lalu sigma dengan 0. Lalu ke yang for I kurang dari 6 segments min 1 ini. Kalau dia no berarti ke bagian proses integralnya langsung. Kalau misalnya dia yes, masuk ke dalam proses X sama dengan X tambah H, lalu sigma sama dengan sigma tambah 2, sigma sama dengan sigma tambah 2 kali fungsi dari fx-nya. Lalu, maka dia akan mengeluarkan J-nya. Kalau J-nya sama dengan 1, maka dia akan kembali ke proses yang di awal sampai menghasilkan sampai ke proses untuk pembuatan galat maksimum dan juga minimum, lalu akan menghasilkan output integralnya berapa, lalu batas errornya di mana. Kalau misalnya di pilihan kedua untuk epsilon juga sama, input dulu nilai epsilonnya berapa, kita pakai tadi 0,0001, lalu masuk ke proses 6 segmen sama dengan 1. Lalu masuk ke, kalau misalnya errornya besar daripada epsilon, maka dia akan lanjut ke bawah lagi ke proses, ini perhitungan lebar Pies juga sama seperti yang ada di partisinya. Untuk selanjutnya juga sama, sampai menghasilkan output hasil nilai integralnya berapa, dan yang membedakannya adalah pada epsilon ini dia akan menunjukkan pada iterasi keberapakah hasil integral tersebut keluar. Ini untuk posture code-nya. Untuk posture code yang dipakai itu ada
function fungsi, yaitu di function fungsi fx-nya, di mana fungsi fx-nya ini ialah fungsi dari integrasi yang kita pakai. Selebihnya itu ada prosedur utama program, ini pengatur alur untuk jalur eh, program codingan tersebut. Jadi pertama ada tampilan menu dan juga input awal yang tadi di mana kita masukkan nilai variabelnya, masukkan batas bawah, batas atas juga, lalu ke bagian case, di mana case 1 untuk partisi, case 2 untuk epsilonnya. Lalu ada cabang berdasarkan pilihan, jadi kalau kita milih case 1 berarti kita menggunakan banyaknya partisi, maka di situ akan menghitung menggunakan rumus-rumus partisinya. Kalau misalnya kita pilih di case kedua, maka dia akan di epsilon ya. Nih, kalau dia partisi, berarti dia berdasarkan jumlah partisi yang dimasukkan oleh pengguna. Kalau misalnya pilih 2 atau epsilon, berarti itu menghitung integral berdasarkan galat maksimum epsilon yang dimasukkan oleh pengguna. Ini fungsi yang kita pakai tadi, tampilan awalnya yang tadi. Ini, oke. Nah, ini ada juga untuk perhitungan manualnya. Menggunakan perhitungan angka kecil, ini A1-nya 0,1, A2-nya 2, B-nya sekian, dan juga batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, banyak partisi yang digunakan juga berapa. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam variabelnya, jadi seperti ini. Untuk fungsi menggunakan angka kecilnya. Nah, masuk ke dalam rumus lebar biasnya di mana kita harus mencari H-nya dulu. Jadi H sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. Tadi batas atas untuk variabel angka kecilnya 0,2 dan batas bawahnya 0,1. Jadi 0,2 dikurang 0,1 dibagi 25 jadi 0,004. Nah, dari ini kita mendapatkan tabel titik-titik dalam selang 0,1 sampai 0,2 dengan jumlah bias 25 karena kita masukkan partisinya 25. Jadi ini ada R0 sampai R25, perhitungan XR-nya didapatkan dan juga FR-nya. Nah, jika sudah mendapatkan perhitungan FR-nya ini, maka kita bisa menggunakan metode trapesium untuk menghitungnya dengan rumusnya ini. H per 2 dikali dengan Y0 tambah 2 dikali dengan Y1 plus Y2, Y3, Y4 sampai Y24 ditambah dengan Y25. Jadi tadi hanya 0,004 dibagi dengan 2. Nah, yang FR ini kita masukkan semuanya, sehingga mendapatkan untuk manualnya 0,362245. Begitupun dengan angka besarnya juga sama, dimasukkan dulu variabel yang berapa, batas bawahnya berapa, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, partisi yang digunakan juga berapa. Lalu menghitung nilai luas dari biasnya. Kalau untuk angka besar ini hanya sama dengan 0,0032. Nah, ini didapatkan tabel titik-titik dalam selang 0,02 sampai 0,1 dengan jumlah biasnya 25. Ini kita mendapatkan FR-nya, sehingga kita masukkan tadi di metode trapesium, perhitungannya seperti ini. Sehingga mendapatkan hasilnya minus 0,228454. Nah, ini untuk hasil runningnya tadi. Ini untuk perbandingan dengan kalkulator integralnya yang telah dicoba tadi. Nah, ini untuk kesimpulannya, di mana perbandingan antara hasil integral dengan menggunakan program partisi epsilon web, kalkulator, dan juga perhitungan manual untuk angka kecilnya. Di mana kalau perbandingan hasil integral angka kecilnya, kalau di partisinya, salah. Ini 25. Partisinya tadi N sama dengan 25, hasilnya 0,362245, epsilonnya jadi 0,365954, integral kalkulatornya 0,362241, hitung manualnya 0,362245. Ini 525. Oke. Nah, ini ada galatnya, galat antara partisi dan juga web kalkulator di angka kecil, galat antara epsilon dan web kalkulator, galat antara hitung manual dan partisi, galat antara hitung manual dan di epsilonnya. Jadi ini galat-galatnya. Begitupun dengan angka besar,
di mana angka besar ini untuk partisi N sama dengan 25 didapatkan minus 0,228448, lalu epsilonnya minus 0,29737, integral kalkulator minus 0,228557, dan untuk hitung manualnya minus 0,228454. Nah, ini. Untuk galat partisi dan web, galat antara epsilon dan web kalkulator, galat antara hitung manual dan partisi, dan juga galat antara hitung manual dan epsilonnya. Ini sudah dikurang-kurangi. Nah, ini plus gara-gara minus kali minus itu jadi plus. Baiklah, sekian dari penjabaran penjelasan mengenai integrasi numerik dengan metode Pias pada kaidah trapesium ini, mulai dari codingannya, fungsinya, procedure code, flowchart, serta perhitungan manualnya. Kalau gitu, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.